Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kelompok dari kelas DI 4502 beranggotakan Fadia Fatania Sifwa dan Azizah Nur Aini ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Sejarah Desain Interior yang berjudul Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Profil Masjid Gede Kauman atau Masjid Raya Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu bangunan dari Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 29 Mei 1773 Masehi. Masjid memiliki luas sebesar 2.500 meter persegi yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Kawiryo Kusumo. Gaya dari masjid ini mengikuti gaya dari Masjid Demak, yang secara keseluruhan bercirikan budaya tradisional Jawa. Tipologi dari masjid ini yaitu atap piramida pusat. Baik, yang pertama yaitu struktur. Pada bagian ini terdapat struktur pintu gerbang atau regol dengan gaya arsitek Jawa, yang biasa disebut dengan Semar Tinandu. Semar Tinandu ini memiliki dua tiang yang terhubung dengan atapnya, yang kemudian tiang-tiang ini diperlebar menjadi sebuah tembok atau sebuah benteng. Selanjutnya, struktur atap. Atap pada masjid ini biasa disebut dengan tajuk lambang teplok 3 tingkatan, yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Dulunya, atap masjid ini menggunakan material kayu, tetapi karena terjadi gempa dan renovasi, material atap ini diganti dengan material seng. Kemudian, di dalam masjid atau ruang ukhrawi terdapat 4 pilar bernama Soko Guru. Soko Guru ini jika ditarik proyeksi ke atas tersambung dengan mustoko masjid. Mustoko adalah sebuah hiasan yang berada di pucuk atap, yang memiliki 3 ornamen mengandung filosofi. Filosofi ini adalah gada yang berarti keesaan Allah, kluwih yang berarti lebih, dan bunga gambir yang berarti keharuman yang menyebar. Lalu, pada seluruh masjid ini memiliki 36 pilar, yang dimana masing-masing bagiannya terdiri dari 6 pilar, yang diartikan sebagai rukun iman. Pilar-pilar ini memiliki kemiripan dengan Masjid Agung Demak. Kemudian, ini adalah layout dari keseluruhan Masjid Gede Kauman. Baik, yang pertama layout A, pintu masuk atau gerbang 1. Gerbang ini memiliki bentuk bangunan yang atapnya mirip seperti bentuk atap Jawa, tetapi bagian dindingnya memiliki wujud seperti bangunan kolonial. Balustrade yang merupakan khas bangunan kolonial terlihat dapat ditemukan pada gerbang pertama ini. Selanjutnya layout B, gardu penjaga atau pajagan. Dulunya gardu ini digunakan untuk markas TNI. Kemudian layout C, pakungan. Dua bangunan yang ada di sayap kanan dan sayap kiri merupakan bangunan yang berfungsi untuk menyimpan gamelan pusaka keraton. Layout D, halaman. Pada halaman masjid terdapat kolam atau belumbang yang mengelilingi serambi masjid. Belumbang ini merupakan ciri khas dari masjid Jawa. Biasanya belumbang dialiri air jernih dan digunakan untuk membersihkan kaki sebelum masuk masjid, tetapi sayangnya ketika kami melakukan survei, belumbang tersebut tidak lagi dialiri air sehingga keadaan kolam tersebut terlihat kering. Penggunaan air pada belumbang ini juga memiliki filosofi, yaitu di saat waktu-waktu tertentu, air akan memantulkan citra-citra dari benda yang ada di sekitarnya. Artinya, kita harus selalu tadabbur terhadap ciptaan Allah. Serambi. Serambi masjid ini berbentuk limasan 2 tingkat. Biasanya serambi digunakan untuk menampung jamaah yang membludak seperti saat-saat pertemuan, pengajian, atau juga peringatan hari besar. Lantai serambi ini dulunya menggunakan material batu kali, tetapi karena terjadi renovasi pada masjid, lantai pun diganti dengan material tegel kembang. Tegel kembang ini merupakan pengaruh dari arsitektur kolonial yang biasa menggunakan lantai bermotif bunga atau tanaman pada bangunannya. F. Ruang Tauhid. Ruang ini merupakan tingkat pertama dan bagian utama dari struktur masjid. Biasanya ruang ini disebut sebagai ruang ukhrawi, yang artinya ruang akhirat. Terdapat 4 tiang utama yang disebut sebagai Soko Guru yang menyangga bangunan ruangan ini. Ruang ini juga memiliki pengkhususan pada penggunaan material lantai yang menggunakan material marmer Itali. Terdapat juga ruang mi'rab pada ruangan ini yang digunakan untuk imam memimpin sholat.
G. Tempat wudhu. Tempat wudhu pada bagian selatan diperuntukkan bagi jamaah perempuan, sedangkan tempat wudhu bagian utara diperuntukkan bagi jamaah laki-laki. H. Yatihun. Yatihun digunakan sebagai tempat pertemuan para ulama, sedangkan untuk I atau pawastren digunakan untuk sholat bagi jamaah wanita. Furnitur. Karena ini adalah masjid yang digunakan sebagai tempat sholat, maka furnitur yang digunakan pun juga terbatas. Pada ruangan ini terdapat mimbar dan juga maksuro. Mimbar adalah tempat untuk guru atau penceramah. Mimbar ini berbentuk pondan berundak bersusun 3, ornamennya berwarna keemasan, dan penghubung antara tiang mimbarnya berbentuk naga. Kemudian untuk maksuro adalah tempat untuk sholat Sri Sultan, gunanya untuk melindungi Sri Sultan dari gangguan orang yang berbahaya. Ornamen. Ornamen yang digunakan pada bangunan ini adalah ornamen khas Jawa yang masing-masing ornamennya memiliki filosofi tersendiri. Yang pertama ada ornamen nanasan yang artinya hubungan antar sesama manusia. Kemudian ada putri mirong yang ada pada tiang-tiang pada serambi. Putri mirong ini artinya adalah menunaikan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada daun kluwih yang artinya bernilai lebih. Ada kembang gambir, lunglungan, praba, dan juga bunga teratai atau lotus. Ornamen bunga lotus ini pada masa Jawa kuno dihubungkan dengan dewa, tetapi pengaplikasiannya pada masjid ini hanyalah sebatas ornamen tanpa mengambil filosofinya. Warna-warna yang digunakan pada masjid ini juga memiliki arti tersendiri. 5 warna ini ada kuning tulang, yaitu yang berarti siang atau zuhur, kemudian ada warna emas yang berarti sore atau asar, merah, mega atau maghrib, hitam, malam atau isya, hijau, segar atau subuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.